Halo, selamat datang di Bung United, ngobrolin Manchester United dengan kepala yang tetap dingin dan juga santai. Jadi di video sebelumnya gue udah membahas ya tentang Greenwood yang diduga ini dia melakukan kekerasan terhadap pacarnya Harriet Robson ya. Jadi kemarin gue sempat bilang juga ada beberapa foto dan juga rekaman audio yang diunggah oleh pacarnya Greenwood ya, mantan pacarnya sekarang. Dan inilah yang diduga dilakukan oleh Greenwood gitu, melakukan kekerasan yang cukup fatal ya kepada mantan pacarnya gitu. Nah setelah itu keesokan harinya di hari ini gitu, berarti ada pengembangan kabar bahwa Greenwood akhirnya sudah resmi ditahan oleh pihak kepolisian dari Manchester gitu. Dan Manchester United pun langsung mengeluarkan statement rilis resmi yang mengatakan bahwa Greenwood statusnya sejauh ini akan ditangguhkan dulu gitu. Jadi dia sampai ada kabar lebih lanjut lagi. Jadi status Greenwood ini ditangguhkan, dia nggak bisa latihan dan juga nggak diikut sertakan untuk bertanding gitu untuk sampai untuk sejauh ini gitu. Dan kalau gue mengutip dari ESPN ya, dia mengatakan bahwa kepolisian Greater Manchester sudah diberitahu sebelumnya ya. Jadi mereka diberitahu bahwa ya adanya foto dan rekaman audio itu gitu. Dan kami mengonfirmasi bahwa seorang pria berusia 20-an itu yang nggak lain dan nggak bukan adalah Greenwood ini telah ditangkap atas dugaan pemerkosaan dan penyerangan gitu. Jadi tuduhannya termasuk tuduhan yang serius gitu, karena ada pemerkosaan dan juga ada penyerangan gitu. Dan dia sekarang sedang berada dalam penahanan untuk kemudian diinterogasi gitu. Jadi juga sempat ada video viral di TikTok juga yang menunjukkan bahwa mobil kepolisian di Manchester itu udah menunggu di depan rumah dari Greenwood itu sendiri gitu. Dan ya inilah pengembangan kasusnya ya dari Greenwood. Jadi dia udah resmi ditahan, dan tapi belum ada statement atau rilis resmi langsung dari Greenwood itu sendiri gitu untuk mengklarifikasi atau menjelaskan tentang masalah yang sedang menimpa dirinya gitu. Belum ada apapun sama sekali sampai sejauh ini gitu. Dan ya buat gue dengan Greenwood yang ditangkap ini gitu, dan juga United langsung bergerak cepat dengan membuat statement resmi bahwa Greenwood ini ditangguhkan dari baik dalam latihan maupun game MU gitu. Saat ini dibekukan dulu lah statusnya. Ini merupakan sebuah hal yang positif ya tentunya bagi United itu sendiri gitu. Jadi seperti di video kemarin gue bilang bahwa jangan sampai adanya kasus ini lantas kemudian menyebabkan dampak yang signifikan, yang masif gitu, yang terlalu besar gitu untuk United sendiri, sehingga nantinya bisa mengganggu performa dari tim itu sendiri gitu. Jadi ya sudah dilakukan tindakan preventif dulu. Jadi ya Greenwood ini ditangguhkan, dan ini akhirnya nggak kemudian diharapkan untuk nggak mengganggu performa dari United itu sendiri lah yang akan bertanding lagi gitu kan setelah ini gitu. Dan ya kita harus juga kita juga balik lagi, kemarin kita nggak boleh ngejudge ya, meskipun memang tindakan ini kekerasan ini itu sama sekali nggak bisa ditoleransi, sama sekali nggak bisa dibenarkan apapun itu alasannya. Namun ya kita sebagai penggemar bola, penggemar United terutama ya nggak boleh untuk langsung menyerang pribadi dari Greenwood itu sendiri gitu. Kita harus tetap menunggu pengembangan kasus ini lebih lanjut sampai ada keputusan dari pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan lebih lanjutnya gitulah. Dan ya semoga juga dengan adanya kasus ini juga ya itu nggak membuat performa dari United ini terganggu gitu. Dan ya apa dampaknya buat Greenwood ini sendiri gitu. Dan ya menurut gue setelah penangkapan dari Greenwood ini kan semakin memperjelas bahwa memang ya kemungkinan besar ya
belum 100% resmi, tapi kemungkinan besar ya dia melakukan kekerasan kepada mantan pacarnya ini, si Harriet Robson gitu. Dan dampaknya juga mungkin bisa serius untuk seorang Greenwood itu sendiri gitu, di usianya yang masih sangat muda, 20 tahun sudah tersandung kasus seperti ini. Dan kemudian bukan nggak mungkin masa depannya di sepak bola ini akan terganggu gitu. Toh kalaupun dia balik juga nggak akan bisa melupakan 100% lah bahwa dia punya kasus ini gitu, dia pernah terlibat dalam kasus ini gitu. Dan inilah yang gue khawatirkan, bahwa masa depan Greenwood ini terancam bisa selesai gitu di dunia persepak bolaan. Nggak tahu juga apakah dia akan ditahan di penjara atau enggak, tapi ya ini merupakan sinyal bahwa ya harus bisa dengan berat hati gue katakan ya, sepertinya karirnya akan berakhir gitu di United ini sendiri gitu. Dan ini kan yang gue sangat sayangkan ya, bahwa Greenwood ini yang kemarin gue udah bilang dia masih muda sekali, punya potensi, punya bakat. Namun sayangnya ya itu dengan masalah-masalah pemain muda sekarang ya, dengan star syndrome-nya mereka gitu, di usia muda sudah mendapatkan fame, mendapatkan perhatian, sorotan dari publik, media gitu. Dan ini langsung membuat dia menjadi seolah-olah star syndrome gitu, dia lupa akan daratan gitu ya. Inilah yang sangat disayangkan, dan gue harap ini nggak terjadi lagi pada pemain muda United lainnya gitu, karena United punya banyak pemain muda yang berbakat, dan ya inilah salah satu kasus dari Greenwood ini bisa dijadikan contoh dan pelajaran agar hal seperti ini nggak terulang lagi di kemudian hari gitu, terutama bagi pemain muda MU dia dan seluruh pemain muda di seluruh dunia lainnya lah gitu, untuk ya menjaga citra diri mereka, brand mereka adalah representasi dari klub mereka masing-masing. Dan inilah yang mereka harus jaga nama baik mereka sendiri gitu loh. Dan ya kita tunggu aja nanti bagaimana pengembangan kasusnya lagi. Dan ya semoga ada titik terang lah dari kasus ini gitu, bahwa ya masih ada harapan untuk Greenwood seenggaknya. Dan MU pun juga akan lebih baik apabila ya bagaimanapun kan Greenwood masih ada kontrak di United. Greenwood ya masih menjadi bagian lah dari United gitu, kalau kita bisa bilang sampai saat ini gitu. Dan United harus mungkin ya bisa memberikan lawyer untuk Greenwood mungkin apabila dia nggak punya lawyer. Dan yang inilah dia harus tetap dikawal dan didampingi terus gitu. Dan ya biar nanti pihak berwajib yang berbicara seterusnya tentang keterangan resminya atau apapun itu, atau keputusan hasil sidangnya nanti, ya kita tunggu aja lah. Dan semoga ini nggak mengganggu juga penampilan ya dari MU. Kondisi internal tim harus tetap dijaga, tetap kondusif gitu, harus tetap ya berdampak tapi nggak yang sampai mengganggu sekali lah gitu untuk performa MU gitu ke depannya. Itu yang gue harapkan gitu. Dan kalau gue lihat pun juga MU sendiri pun masih untungnya masih memiliki stok opsi pemain sayap ya lainnya gitu, yang bisa mereka gunakan gitu, untungnya gitu. Terlepas dari penangkapan Greenwood ini, memang kehilangan Greenwood mungkin cukup berdampak, tapi ya MU masih lah memiliki opsi-opsi pemain lain yang bisa dicoba gitu. Dan sebut saja Elanga ataupun Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan ya Jesse Lingard pun juga bisa. Dan mungkin ya inilah yang mungkin beberapa opsi yang bisa dicoba oleh United untuk menggantikan ya, alternatif lah untuk menggantikan sosok dari Greenwood ini sendiri yang sekarang sudah harus fokus untuk menghadapi masalah yang dialaminya ini gitu. Dan ya kita tunggu aja nanti perkembangan kabarnya lagi dari penangkapan Greenwood ini, apakah nanti akan dia mengeluarkan statement resmi atau apa, ya kita tunggu aja nanti. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video Bung United selanjutnya. Bye bye.